Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Eli di Jakarta. Pak Agus, perusahaan saya baru saja menerima surat pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2020. Dari surat panggilan pemeriksaan pajak ini meminta agar direktur perusahaan untuk datang ke kantor pajak dan membawa dokumen dan data-data yang diminta oleh kantor pajak. Karena data yang diminta cukup banyak sehingga saya harus mempersiapkan dan perlu mencari data tersebut di gudang. Yang mau saya tanyakan, apakah boleh bila data yang diberikan melebihi dari batas waktu tersebut? Ibu Eli di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Sistem pemungutan pajak di Indonesia itu adalah self-assessment. Nah, jadi pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak ya untuk menghitung, untuk membayar dan melaporkan besaran pajaknya ya melalui pelaporan yang namanya SPT. Nah, sebagai penyeimbang ya atas konsekuensi dari sistem self-assessment itu ya, jadi pemerintah dalam hal ini otoritas pajak ya, dia berhak melakukan pemeriksaan ya terhadap SPT yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, salah satu kewajiban ya dalam hal pemeriksaan pajak itu ya di situ adalah memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan atau dokumen ya yang mana menjadi dasar pembukuan oleh si wajib pajak tersebut. Nah, salah satu kewajibannya lagi juga si wajib pajak ya dalam hal pemeriksaan ini dia wajib memberikan bantuan ya guna kelancaran dalam hal pemeriksaan ini dan juga wajib memberikan keterangan lisan ya baik itu secara tertulis ya kepada pemeriksa. Nah, itu jadi memang ada kewajiban terkait pemeriksaan pajak itu juga diatur ya di undang-undang KUP kita. Nah, dan juga untuk terkait peminjaman dokumen ya sebenarnya juga sudah diatur juga. Kita lihat di pasal 29 Undang-Undang 28 2007. Jadi untuk buku, catatan dan dokumen serta informasi atau data ya itu wajib dipenuhi oleh wajib pajak. Ya, ada jangka waktunya. Nah, paling lama berapa lama? Nah, paling lama adalah 1 bulan sejak surat permintaan peminjaman dokumen itu disampaikan ke wajib pajak. Nah, untuk terkait peminjaman dokumen ya itu juga diatur aturan teknisnya di Peraturan Menteri Keuangan ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan lapangan itu pemeriksa bisa langsung meminjam dokumen saat ditemukan di lapangan ya. Di situ si pemeriksa nantinya akan membuat bukti peminjaman seperti itu. Nah, dan juga bisa juga pemeriksa dia meminjam bukunya itu dengan surat permintaan peminjaman tentunya. Nah, untuk pemeriksaan kantor biasanya surat permintaan peminjamannya itu ya nanti ada listnya ya, ada daftarnya apa-apa saja yang akan dipinjam ya, yang mana nantinya si wajib pajak mengirimkan ke kantor pajak bersamaan dengan surat panggilan tersebut. Nah, tetapi memang apabila jangka waktu 1 bulan ya, 1 bulan itu belum cukup untuk mengumpulkan dokumen yang diminta ya, wajib pajak lebih baik sih meminta kebijakan kepada pemeriksa ya untuk perpanjangan ya jangka waktu tersebut. Karena apa? Karena apabila melewati 1 bulan biasanya pemeriksa akan menerbitkan surat peringatan ya. Surat peringatannya itu disampaikan ke wajib pajak itu paling banyak 2 kali ya. Apabila surat peringatan pertama tidak ada respon ya, maka akan dikirimkan surat peringatan kedua ya. Jadi surat peringatan pertama ini dikirimkan setelah 2 minggu ya sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman. Nah, nanti untuk surat peringatan kedua nanti dikirimkan lagi setelah 3 minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman dokumen
ya. Nah, saran dari saya kepada Ibu Eli ya. Jadi untuk memberikan data dan dokumen yang diminta oleh pemeriksa itu ya tidak harus menunggu secara lengkap ya, tapi bisa meminjamkan dokumennya dengan cara dicicil ya. Jadi kita harus memberikan kesan ya kepada pemeriksa bahwa wajib pajak ini kooperatif loh ya. Jadi kita harus menghilangkan kesan bahwa kita itu tidak kooperatif seperti itu. Nah, karena apa? Karena apabila wajib pajak tidak memberikan dokumen ya, yang memang merupakan salah satu kewajiban ya, konsekuensinya bagaimana? Nah, konsekuensinya apabila wajib pajak tidak memberikan dokumen pada saat pemeriksaan permintaan dokumen tersebut ya, pada saat pemeriksaan ya, nantinya si pemeriksa akan membuat berita acara ya, membuat berita acara. Di situ akan dituangkan dia bisa menetapkan ya pajak terutang ya berdasarkan secara jabatan. Ya, itu secara jabatan ini artinya apa? Artinya dihitung menurut versi pemeriksa pajak. Nah, jadi bisa diasumsikan nanti perhitungan pajaknya nanti bisa berdasarkan pengamatan langsung oleh si pemeriksa. Nah, misalkan kalau untuk wajib pajak orang pribadi ya, biasanya dia membandingkan daftar harta yang dilaporkan di SPT pribadi ya, dia bandingkan dengan penghasilan yang dilaporkan. Atau juga dia bisa memeriksa biaya hidup ya. Biaya hidup atau gaya hidup wajib pajak. Nah, yang kedua ya, dia bisa melanjutkan juga mengusulkan ke pemeriksaan bukti permulaan. Nah, apa ini pemeriksaan bukti permulaan? Itu pemeriksaan yang mana pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, jadi sebaiknya dalam rangka pemeriksaan pajak, sebaiknya wajib pajak harus bersikap kooperatif. Ya, dalam arti kata memberikan data dan keterangan semaksimal mungkin ya, jadi tidak harus menunggu lengkap dulu. Berikan ya, bisa dengan dicicil ya, sehingga memberikan kesan wajib pajak itu kooperatif kepada pemeriksa pajak. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Bu Eli dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.